Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada siapapun yang senantiasa tegak dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita masuk di malam ketiga untuk saudara kita, malam yang kedua. Alhamdulillah kita sudah menuntaskan, belum ya, masih dalam salat tarawihnya, tinggal witirnya ya. Tapi setidaknya salat tarawihnya sudah kita rampungkan selama 8 rakaat dan berjalan dengan baik, alhamdulillah. Dan semoga ibadah kita malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu amal yang terbaik dan menjadi pemberat timbangan kita di hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ini spesialis ngimami. Spesialis ngimami. Jadi bukan spesialis ceramah, tapi diamani ceramah ya bismillah gitu ya. Jadi nggak panjang-panjang, ini maksimal 15 menit. Tapi nanti kalau misal kebablasan waktunya langsung di-cut saja Pak Agus ya. Ya, langsung dikasih tanda kode gitu. Ustaz sudah selesai, saya langsung akhiri wassalamualaikum. Gitu. Baik. Para jamaah al-hadirin rahimakumullah, salah satu ayat yang populer yang di setiap bulan suci Ramadan kita dengarkan dan tidak asing di telinga kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'annya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhana alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Rupanya di bulan suci Ramadan itu sudah masyhur kita kenal diturunkannya Al-Qur'an di sana. Tidak hanya sebatas karena ada bacaannya di sana, tapi karena ada hudannya, ada petunjuk. Tidak hanya sekedar petunjuk rupanya, tapi petunjuk itu mengandung solusi dari semua problematika kehidupan kita. Kemudian wabayyinatin minal huda wal furqan. Juga di dalam Al-Qur'an itu tidak hanya sebatas itu, tapi penjelasan daripada petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Qur'an itu sendiri. Tidak hanya sampai di situ. Ternyata Al-Qur'an itu wal furqan itu menjadi bagian alat untuk kita bisa membedakan yang mana yang benar dan mana yang batil. Sehingga Al-Qur'an yang jumlah ayatnya 6.000 sekian itu semuanya isinya adalah petunjuk. Semuanya isinya adalah solusi problematika kehidupan kita. Maka siapa saja yang berinteraksi dengan Al-Qur'an, sungguh dia sedang mempelajari problematika kehidupannya dan solusinya. Maka para sahabat terdahulu masyhur di dalam satu riwayat dikatakan, ketika datang bulan suci Ramadan atau sebelum datang bulan suci Ramadan, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salafun salih rahimahumullah ajma'in, mereka berdoa. Apa doa mereka? Mereka berdoa supaya Allah berkenan memberikan mereka kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. 6 bulan lamanya. Mereka berdoa 6 bulan supaya Allah perkenankan mereka untuk bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan.
ketika sampai pada bulan suci Ramadan, mereka bersungguh-sungguh beribadah di dalamnya. Mereka berpuasa dengan benar, mereka qiyamul Ramadan dengan benar, mereka tilawah dengan benar, dan semua amal kebaikan yang Allah perintahkan di dalam bulan suci Ramadan. Tidak sampai di situ, ternyata selesai bulan suci Ramadan, para salafun saleh mengajarkan kita, memberikan isyarat kepada kita. Mereka berdoa setelah bulan suci Ramadan 6 bulan lamanya. Mereka berdoa supaya apa? Supaya amal ibadah yang dilakukan di dalam bulan suci Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kita seperti apa? Jadi mereka tidak hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Enggak hanya sampai situ, tapi berdoa 6 bulan sebelumnya. Kemudian 6 bulan setelahnya juga berdoa. Ini membuktikan betapa bersungguh-sungguhnya para salafun saleh terhadap momentum bulan suci Ramadan ini. Di dalam satu kitab Lataiful Ma'arif, Ibnu Hajar menuturkan, saking sungguh-sungguhnya para sahabat Rasulullah SAW dan salafun saleh terhadap bulan suci Ramadan. Ketika mereka sampai pada bulan suci Ramadan, Ibnu Hajar menuturkan dalam kitab tersebut, mereka betul-betul bersungguh-sungguh beribadah di dalamnya. Dan yang paling hebat lagi, mereka bersungguh-sungguh di dalam berinteraksi dengan Al-Qur'annya. Jadi tidak hanya sebatas ibadah-ibadah biasa saja, tapi terkhusus, secara khusus para salafun saleh itu memperbagus, memperintens intensitas ibadahnya dengan Al-Quran, terkait interaksinya dengan Al-Quran. Sehingga kita mendapati, kalau kita runut dari Rasulullah SAW sampai kemudian tabi'in, sampai kemudian para ulama terdahulu kita coba bagaimana melihat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW qudwah kita, uswatun hasanah kita, contoh teladan terbaik untuk kita. Beliau menjumpai bulan suci Ramadan dalam selama hidup beliau itu 9 kali. 8 kali 29 hari, kemudian 1 kali 30 hari. Rasulullah SAW setiap kali menjumpai bulan suci Ramadan, apa yang beliau lakukan? Beliau melakukan bertadarus bersama malaikat Jibril alaihi salatu wassalam di setiap malamnya. Rasul yang Allah Subhanahu wa taala akan lewat lisan Jibril alaihi salam memasukkan Al-Qur'an ke dada beliau langsung. Tapi tidak pernah melupakan di dalam setiap bulan suci Ramadannya bertadarus bersama malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Ini salah satu sunnah yang terkadang luput dari kita. Ini salah satu sunnah yang luput dari tubuh kita, maksud saya organisasi kita. Dan ini salah satu sunnah yang kemudian diambil oleh saudara-saudara kita di sebelah. Walaupun ada beberapa yang harus dikoreksi misalnya. Gitu. Dan para jamaah, ternyata salah satu sunnah Rasulullah SAW terkait interaksi dengan Al-Quran adalah menghidupkan malamnya dengan tilawah Al-Quran. Jadi sunnahnya itu membaca Al-Quran itu malam hari. Kenapa? Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'aw wa aqwam qila. Kemudian coba kita lihat bagaimana sahabat Rasulullah SAW Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu, interaksi mereka dengan Al-Quran, kesungguhannya adalah dengan Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan. Utsman bin Affan menghatamkan Al-Quran di sholat qiyamul Ramadannya, menghatamkan 30 juz Al-Quran di dalam qiyamul Ramadannya. Kalau kita pengennya yang pendek-pendek, ya kan? Kalau Utsman bin Affan dan para sahabat yang lain justru menuntaskan tilawah Al-Qur'annya itu di dalam sholatnya 30 juz. Bayangkan. Jangan tanya betapa bagusnya bacaannya, betapa tartilnya bacaannya, ya betapa mutkinnya hafalannya.
Tapi begitulah mereka. Ya. Sekarang di Wage itu imam dibatasi baca 2 ayat. Durung apa-apa. Iya, masih pemanasan. 2 ayat. Takbir Allahu Akbar. Si magak lagu nih. Ya, begitulah perbedaan kita dengan generasi terdahulu. Kita mencoba untuk berikhtiar, berusaha untuk mendekati mereka. Kemudian coba kita lihat kembali bagaimana Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Tamim Ad-Dari yang juga terkenal masyhur, itu orang yang pernah melihat Dajjal. Dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau lakukan ketika menjumpai bulan suci Ramadan? Beliau khatam 1 pekan sekali. Tilawahnya. Khatam 1 pekan sekali. Begitu juga Tamim Ad-Dari. Artinya sekali 8 hari tuntas tuh tilawahnya. Kita kadang-kadang 1 bulan yang nggak selesai, ya kan? Tapi sebagian insya Allah ada yang selesai, ada yang berkali-kali selesai. Kemudian yang lebih hebat lagi ada di kalangan tabi'in, Imam Qatadah, atau sebelum Imam Qatadah ada Imam Malik bin Anas yang masyhur dengan Imam Darul Hijrah. Imam Darul Hijrah yang masyhur sekali, terkenal beliau itu memiliki kajian. Kalau beliau kajian itu ribuan santri, ribuan mustami yang mendengarkan kajian beliau. Luar biasanya Imam Malik bin Anas itu ketika bulan suci Ramadan itu datang, meliburkan semua majelisnya. Semua majelis ilmunya yang ribuan banyaknya itu ditinggalkan. Hanya untuk apa? Interaksinya dengan Al-Quran, tilawah Al-Quran. Imam Qatadah, kemudian Ibrahim An-Nakhai, seorang ulama yang tunanetra, mohon maaf Pak, buta matanya. Ibrahim An-Nakhai sebelah matanya buta. Tapi Imam Qatadah itu terkenal dengan qudwatul mufassirin wa qudwatul hadis. Acuan seorang mufassir dan acuan seorang ahli hadis. Itu Imam Qatadah. Apa yang beliau lakukan ketika bulan suci Ramadan? Mereka khatam 3 hari sekali. 3 hari sekali, Pak. Khatam Qur'annya. Kata mangan, Pak. Ya mangan, Pak. Ya. Salat ya salat. Ya. Lebih dahsyatnya lagi ketika 10 malam hari terakhir. Khatam setiap hari. Setiap hari khatam. Imam Qatadah dan Imam Ibrahim An-Nakhai. Setiap hari. Bisa kita bayangkan. Kita kadang-kadang setengah jam duduk bersama Quran itu sudah ngawan tuh, Pak. Ya. Punggungnya sakit. Semacam-macam. Kemudian Imam Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri, ketika datang bulan suci Ramadan, apa yang beliau lakukan? Beliau terbiasa sebelum datangnya bulan suci Ramadan, terkenal dengan masyhur, terkenal beliau itu dengan ibadah sunnahnya yang luar biasa. Tidak ada satupun sunnah yang ditinggalkan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Tapi ketika datang bulan suci Ramadan, apa yang beliau lakukan? Beliau meninggalkan semua amalan sunnahnya. Semua amalan sunnahnya ditinggalkan. Beliau fokus terkait dengan interaksinya dengan Al-Quran. Jadi semuanya ditinggalkan. Selesai sholat, bukannya zikir, Pak, langsung tilawah Quran. Tilawah Qurannya itu zikirnya, tanpa pakai sholat sunnah, badiah, qobliyah, tidak. Tinggalkan semuanya. Semua sunnah ditinggalkan. Fokus membaca, berinteraksi dengan Al-Quran. Imam Syafi'i, Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Ini yang paling keren, Pak. Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Beliau menghatamkan Quran sekali 2 hari. 2 kali sehari. Mohon maaf. 2 kali sehari, Pak. Khatam Quran. Sehingga apa?
Dalam satu bulan suci Ramadan, masyhur di dalam satu riwayat dikatakan bahwa Imam Syafi'i menghatamkan 60 kali khatam Quran di dalam bulan suci Ramadan. 60 kali. Terbayang nggak kita? Kayaknya nggak tahu ngapa-ngapain tanpa lisannya itu basah dengan Quran. Nah, yang ingin kita sampaikan di sini adalah bagaimana itu bagian kecil dari contoh-contoh bagaimana para sahabat, para salafun saleh kita mengagungkan bulan suci Ramadan. Bagaimana contoh pada sahabat dan generasi terdahulu kita bagaimana memberikan kespesialan kepada bulan suci Ramadan. Spesial bulan suci Ramadan itu terkhusus dengan interaksinya dengan Al-Quran. Mereka sadar betul bahwa bulan suci Ramadan itu adalah bulannya Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran. Mereka sadar betul bahwa ketika mereka membaca Al-Quran, hati mereka tenang. Ketika mereka membaca Al-Quran, mereka bahagia. Ketika mereka membaca Al-Quran, mereka seakan-akan sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka membaca Al-Quran, seakan-akan mereka sedang membaca surat cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka betah bacanya. Lalu, ini udah berat berapa menit? Kasih kode Pak ya. Ya, ada lampunya ya. Lalu, bagaimana? Kok bisa generasi terdahulu itu menuntaskan bacaannya di dalam tilawah Al-Qur'annya itu ada yang sekali sepekan, ada yang sekali 3 hari, ada yang 1 hari sekali, ada yang 2 kali sehari. Kenapa? Apa rahasianya sebenarnya? Ada 2 rahasianya, Pak. Pertama, waktu yang mereka punya itu adalah waktu yang barokah. Waktu mereka berkah, Pak. Jadi salah satu ciri waktu yang berkah itu kita bisa melakukan sesuatu kegiatan yang begitu banyaknya di dalam waktu yang singkat. Itu ciri-ciri waktu yang barokah. Tapi kebalikannya, begitu banyak waktu yang telah Allah berikan kepada kita, bahkan menuntaskan 1 juz Al-Quran dalam tilawah setiap hari kita nggak mampu. Itu menandakan wallahu a'lam. Jawab sendiri. Ya. Jadi salah satu cirinya itu adalah tadi apa? Waktu yang berkah itu adalah kita mampu melakukan aktivitas yang begitu banyak dan padatnya dalam waktu yang singkat. Itu rahasia yang pertama. Maka jangan ditanya. Para salafun saleh kita itu tadi semua yang kita sebutkan tadi dan yang belum kita sebutkan, kenapa bisa terjadi seperti itu? Pertama yaitu kuncinya, waktunya berkah. Kemudian yang kedua, mereka semuanya penghafal Al-Quran. Semuanya penghafal Al-Quran. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Ibnu Sina, kemudian Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Fatih, Imam Suyuti, Imam Ibnu Qudamah, dan begitu banyak. Tidak ada satupun mereka yang hafal Quran kecuali umur mereka di usia yang sangat kecil sekali. Imam Malik 15 tahun hafal Quran. Imam Malik 10 tahun, Imam Ahmad 15 tahun, Imam Hanafi 15 tahun. Yang lebih dahsyat lagi itu adalah Imam Ibnu Sina. Ibnu Sina itu yang kita kenal sebagai ahli kedokteran. Ini luar biasa, Pak. Usia hafal Qurannya berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun sudah hafal Quran. Jangan tanya mungkinnya atau enggak. Jangan tanya seberapa bagus bacaannya. Jangan tanya seberapa kuat hafalannya. Imam Syafi'i itu kalau datang ke masjid, ke pasar, mendatangi pasar itu menutup kupingnya, Pak. Menutup kupingnya supaya apa? Pembicaraan yang didengar di pasar itu atau di jalan sepanjang perjalanan itu enggak masuk ke dalam hafalannya. Karena setiap apapun yang masuk ke dalam pikirannya, yang didengar
yang dilihat itu langsung terekam dan gak pernah hilang. Itu kelebihannya Imam Syafi'i. Maka gak heran kenapa kok bisa tuntas 30 juz itu dalam satu hari, bahkan 2 kali dalam sehari. Kenapa? Ya karena mereka lancar bacanya. Ya, karena mereka mungkin hafalannya. Jadi Bapak Ibu, ringkasnya ya, kalau panjenengan pengen tilawah seperti apa yang dilakukan oleh para sahabat generasi terdahulu kita, contoh mereka. Maksudnya ya belajar. Gitu loh maksudnya. Ya. Waktu yang berkah itu didapatkan dari keimanan yang baik, keimanan yang benar. Dengan diaplikasikan dengan bentuk kegiatan aktivitas sehari-hari, keimanan yang benar. Kemudian ketuntasan tilawahnya itu didapat dari bagaimana keterampilan tilawahnya di dalam membaca Al-Quran. Itu dia. Maka tugas kita adalah bagaimana mendekat kepada mereka. Kalau kita nggak bisa seperti mereka, yuk memper sedikit lah. Ya, sedikit-sedikit lah, nggak usah jauh-jauh. Maka saya pribadi kalau libur itu nggak pernah di rumah. Kalau libur itu nggak pernah di rumah. Saya biasanya di masjid. Di masjid menuntaskan tilawah Al-Quran. Minimal itu ya minimal 10 juz sehari. Minimal 10 juz sehari. Dan terkadang harus lewat sambil naik motor dan seterusnya. Oke, itu dia ya. Sudah ada kode batuk-batuk dari tadi. Terima kasih, mohon maaf. Saya tahu kok ya. Saya ngerti. Kadang saya juga jadi jamaah juga. Ya. Aku qauli hadza, semoga ini bermanfaat di gambaran kita sebagai motivasi kita. Semoga kita lebih bagus interaksinya dengan Al-Qur'an sehingga kita tidak terjatuh dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala ar-rasul ya rab inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, Al-Qur'an ini hanya dijadikan pajangan oleh umatku, ya. Ya Allah, celaka orang ini karena dia menjadikan Al-Qur'an itu hanya sebatas mahjura saja. Ya. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.